Ayo, siapa yang udah bosen PPKM nih di rumah aja atau aktivitasnya terbatas, sama udah bosen juga pengen main ke tempat lokasi sejarah lagi ya. Ya udah, saya temenin kalian di rumah menikmati masa PPKM ini ya. Ini dia Untold Story bagian kelima. Kisah ini dimulai dari awal kekalahan bangsa Jepang dalam Perang Dunia Kedua atau yang mereka sebut dengan Perang Asia Timur Raya. Nah, ketika itu kan Indonesia sedang dijajah oleh Jepang ya selama 3,5 tahun. Setelah proklamasi dibacakan oleh Bapak Soekarno, nah berangsur-angsur tentara Jepang yang sedang menjajah di Indonesia ini kan dipulangkan ya untuk kembali ke negaranya. Ada juga yang lebih memilih tinggal di Indonesia untuk membantu perjuangan para pejuang kemerdekaan kita ya. Untuk para prajurit Jepang itu kan dipulangkan secara bertahap ya. Nah, disinilah awal petaka itu dimulai. Karena pihak Jepang sudah menyerah pada saat itu ya, maka pemerintah Republik Indonesia dalam tanda kutip berkewajiban memulangkan tentara Jepang yang sudah menyerah ini ya. Tanggal 19 Oktober 1945 di sore hari ini ya, Letnan II Zakaria Burhanuddin yang seorang TKR Tentara Keamanan Rakyat yang sekarang kita bilang dengan TNI yang berkedudukan di Bekasi ini mendapat instruksi penting dari Jakarta yang isinya harap membiarkan serangkaian kereta api yang memuat 90 anggota Kaigun. Nah, Kaigun ini adalah Angkatan Laut Jepang ya. Kereta api yang dimaksud ini akan melewati stasiun Bekasi ya untuk membawa 90 anggota Kaigun tersebut ke lapangan udara Kalijati Subang untuk memulangkan tentara Kaigun ini dengan pesawat. Dari sini instruksinya udah jelas kan, seharusnya Letnan Burhanuddin ini membiarkan kereta tersebut lewat ya. Tapi Letnan Burhanuddin ini malah datang ke stasiun Bekasi dan memerintahkan kepada kepala stasiun Bekasi untuk mengalihkan kereta tersebut dari jalur 2 ya, dari jalur 2 ini ke jalur 1 nih ya. Nah, jalur 1 ini adalah jalur buntu ya, yang ujungnya ini tepat di mulut Kali Bekasi ya. Jadi setelah kereta tersebut berhenti, Letnan Burhanuddin beserta anggotanya ya dan juga masyarakat ya, laskar-laskar pejuang ini langsung masuk ke dalam gerbong kereta tersebut untuk menemui 90 anggota Kaigun tersebut. Setelah bertemu dengan 90 anggota Kaigun Jepang tersebut, Letnan Burhanuddin ini menanyakan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, apakah ada surat izinnya atau tidak. Memang salah seorang anggota Kaigun tersebut yang ada di kereta itu menunjukkan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri saat itu, yaitu Bapak Ahmad Subarjo, yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Soekarno ya pada saat itu. Nah, disinilah kekacauan itu dimulai ya. Di tengah pemeriksaan surat jalan yang tadi ditunjukkan oleh salah seorang tentara Kaigun ya, tiba-tiba terdengar suara letusan pistol dari arah gerbong tentara Kaigun tersebut ya. Jadi 90 anggota Kaigun ini ditempatkan dalam 3 gerbong ya. Ada suara letusan dari gerbong yang lain ya, tapi masih satu jalur dengan gerbong tentara Kaigun tersebut. Secara otomatis laskar-laskar dan juga TKR yang ada di sekitar gerbong kereta tersebut ini langsung refleks ya untuk membela diri. Maka terjadilah pertempuran kecil di sekitar area gerbong tersebut ya. Setelah pihak laskar bersama TKR berhasil menguasai keadaan di sekitar gerbong kereta tersebut, selanjutnya mereka menggiring 90 anggota Kaigun Jepang tersebut ke dalam sel yang ada di stasiun Bekasi ya. Coba saya pengen tahu deh, kalian yang dari Bekasi, sel yang ada di stasiun Bekasi sekarang masih ada nggak? Siapa tahu saya bisa bikin vlog di sana ya. Tulis di kolom komentar. Setelah 90 anggota Kaigun Jepang ini ditahan di dalam sel yang ada di belakang stasiun Bekasi tersebut, 4 jam kemudian satu persatu 90 anggota Kaigun Jepang itu oleh laskar, pejuang dan juga TKR ya. Akhirnya berita tersebut sampai juga nih ke telinganya Laksamana Maeda ya. Nah, akhirnya Laksamana Maeda ini melayangkan protes keras ya terhadap pemerintah Republik Indonesia. Nah, pada saat itu untuk meredam kemarahan dari Laksamana Maeda, datanglah Kapolri pada zaman itu, Bapak Raden Said Sukanto, dengan ditemani oleh salah seorang staf Departemen Luar Negeri ya.
Nah, pada saat itu mereka berdua ibaratnya harus rela lah, harus ikhlas menjadi sasaran kemarahan dari Laksamana Maeda ya. Nah, akhirnya singkat cerita, kemarahan Laksamana Maeda ini mereda dengan syarat kejadian tersebut yang di Kali Bekasi ini ya, itu menjadi terakhir kalinya dan tidak boleh terjadi lagi di wilayah-wilayah lainnya ya. Saya berkesimpulan bahwa kenapa hal tersebut bisa terjadi, mungkin dikarenakan selama masa pendudukan Jepang ini kan kita semua udah tahulah bagaimana kejamnya para tentara Jepang ini dalam hal menindas rakyat Indonesia. Saking tingginya rasa nasionalisme dan juga semangat juang, mereka akhirnya melakukanlah tindakan seperti itu ya. Tapi ada juga kemungkinan para laskar dan